Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan untuk malam ini habis pengajian kita guru. Jadi ini pertanyaan dari Facebook atau dari subscriber kami yang sudah mencapai 400 lebih. Jadi insya Allah yang selanjutnya akan lebih banyak. Jadi untuk malam ini kami batasi dulu untuk 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama tidak usah disebut namanya guru. Ya. Jadi pertanyaan pertama yaitu masalah rukun wudhu. Rukun wudhu mengusap kepala itu lebih baik di ujung ubun-ubun atau semua rambut? Ini perempuan guru. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, keingintahuan kita dengan agama itu adalah suatu pemberian atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebabkan keingintahuan tersebut berdampak kepada untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan siang penanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya, dan semoga Allah mengabulkan hajat kita semua. Adapun pertanyaan masalah mengusap kepala. Mengusap kepala tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau ingin mendirikan salat, maka cucilah muka kalian dan tangan kalian, dan wamsahu bi ru'usikum, dan usap kepala kalian, wa arjulakum, dan cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Pembahasannya yang dipertanyakan adalah masalah mengusap kepala. Jadi mengusap kepala tersebut menurut madhab kita Imam Syafi'i diwajibkan mengusap kepala hanya sebatas disebutkan dalam bahasa fikihnya mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sa'rih, mengusap sebagian kulit atau rambut yang ada pada batas kepala. Artinya seseorang tersebut diwajibkan mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada pada batas kepala. Jadi kalau rambut itu keluar daripada batas kepala, maka secara otomatis yang keluar dari rambut itu, maka keluar dari batas kepala itu maka tidak sah. Contoh mungkin seperti ini. Ana minta tolong sama ente ya, maaf ya. Ente pegang atasnya, pegang. Anggap ini misalnya batas kepala. Maka kalau yang diusap, yang di sini, rambut yang di sini, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Pegang aja. Kenapa tidak sah? Karena keluar daripada batas kepala. Tapi kalau kita mengusap yang ada bagian pada batas kepala yang di sini kita usap, maka sah. Mengusap sebagian kulit kepala atau rambut yang ada pada batas kepala. Jadi makanya tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad mengusap rambutnya yang panjang hanya ujungnya saja. Kenapa? Karena itu bukan daripada batas kepala. Adapun pertanyaan daripada semua kepala itu memang disunahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan bahwasanya seperti ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu, mengusap kepalanya. Dalam hadis yang diwajibkan itu yamsahu binasiyatihi wa ala imamati, mengusap ubun-ubunnya dan sebagian sorbannya. Nah, akan tetapi kalau masalah yang disunahkan itu, cara yang disunahkan oleh para ulama, cara mengusap kepala itu dua jempol diletakkan di pelipisnya, terus telunjuk disatukan, tarik ke belakang sampai habis rambut, dibalikkan lagi. Itu disunahkan bagi mereka yang rambutnya agak panjang. Tapi kalau rambutnya 1 cm, 2 cm itu enggak usah dibalikkan lagi. Atau rambutnya terlalu panjang misalnya perempuan, karena kalau dibalik itu menjadi agak berantakan lah, makanya tidak disunahkan. Tapi kalau ada yang panjang sedikit, misalnya laki-laki yang panjang sedikit atau panjang sampai leher sini misalnya, enggak apa-apa seperti itu.
Tapi kalau yang 1 senti disunahkan sekali saja, nggak dibalikkan lagi. Kenapa Nabi dibalikkan? Karena rambutnya panjang. Rambut Nabi itu kadang-kadang sampai bahu, kadang-kadang sampai hampir ke telinga. Mungkin itu pertanyaan yang tadi jawabannya. Terus ini guru. Ini yang kedua pertanyaannya ialah sholat pakai mukena potong atau mukena yang pakai rok, bukan mukena langsung, apakah ada syarat-syaratnya agar sholat tetap sah? Adapun masalah mukena langsung atau yang potongan itu atas sama bawah, sebenarnya permasalahannya kita harus paham dulu, itu salah satu syarat sembahyang yaitu menutup aurat. Adapun aurat laki-laki baina surah wa rukbah, antara pusat dengan lutut. Adapun perempuan jami'ul badanil mar'ah kulluha aurah illa wajh wal kaffain. Seluruhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Apa? Muka dan telapak tangan. Telapak tangan dan punggung tangan. Telapak tangan dan punggung tangan. Adapun muka, sebelum nanti setelah ini, adapun masalah yang itu, jadi aurat ditutup itu tadi yang wajib ditutup, aurat tidak kelihatan dari atas dan dari samping. Dari atas dan dari samping. Seandainya aurat kelihatan dari bawah, maka itu tidak membatalkan sembahyang. Misal salah satu contohnya, kita ada di atas kaca atau di atas bangunan yang lantai itu berlubang. Terus ada orang yang melihat aurat kita ketika kita sholat, dia dari bawah, wah kelihatan katanya. Maka secara otomatis itu tidak batal, karena yang wajib ditutup atas sama samping. Nah, begitu kalau kita sudah pahami seperti itu, maka seseorang misalnya sholat, dia pakai baju kaos dan kaosnya tersebut agak besar ininya. Terus waktu dia ruku, dari sana kelihatan bahwasanya pusatnya kelihatan, maka secara otomatis batal karena dari samping. Jelas? Nah, begitu juga permasalahan masalah mukena potong. Kalau terlalu ngangkat, setelah dia ngangkat terus lehernya kelihatan, maka itu batal. Tapi kalau nggak kelihatan, maka nggak batal. Dan ingat, tangan itu ditutup cuma sampai di sini saja. Ini nggak wajib ditutup, tapi ini wajib ditutup. Telapak tangan dan punggung tangan. Dan di atas punggung dan di atas pergelangan tangan ini, engselnya ini, maka itu nggak boleh. Jadi seandainya ada seorang wanita sholat seperti ini sah saja, karena ini tidak aurat. Jadi muka, telapak tangan dan punggung tangan. Permasalahannya sekarang mungkin perlu dibahas. Permasalahan masalah mukena, memakai mukena. Kadang-kadang banyak sekarang perempuan ini masalah aurat. Jadi mukena, memakai mukena biasanya sampai sini kan di sini. Kan katanya tadi aurat tersebut muka dan telapak tangan. Sedangkan muka menurut Imam Syafi'i, dengar, muka menurut Imam Syafi'i min manabiti sa'ri ra'si ila muntaha lihyaihi. Dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Lihya itu apa? Lahyun ini adalah tulang yang ditumbuhi oleh gigi-gigi bawah. Secara otomatis ini adalah muka. Di bawah ini berarti bukan muka. Secara otomatis kalau orang yang punya mukena dan ini kelihatan, secara otomatis aurat terbuka, dalam syarat sholat harus tertutup, secara otomatis sebenarnya tidak sah. Kenapa? Karena auratnya terbuka. Ini kan bukan aurat, kan sepakat sudah dalam definisi kan. Kalau memang Imam Malik, Imam Abu Hanifah memang mengatakan itu tidak aurat. Tapi karena kita bermazhab Syafi'i, maka itu dianggap aurat. Jadi secara otomatis tambahan daripada pertanyaan yang berkaitan dengan aurat tadi, mukena. Jadi diharapkan untuk memakai mukena, dagu ini harus ditutup. Kenapa? Malayatimu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu wajib. Kan menutup lutut ini kan bukan aurat, ya kan? Tapi di atas lutut. Tapi disebabkan itu kurang menyempurnakan, maka lutut pun harus ditutup. Begitu juga ilal ka'bain, maka ka'bain harus dicuci biar berhati-hati, biar nggak kebuka yang perbatasannya itu. Begitu juga dengan ini kan berarti sampai sini. Maka secara otomatis paling enggak mukena itu tutup sampai sini. Ini menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau yang lalu bagaimana Ustaz? Ya yang lalu sudah biarlah berlalu, karena itu masa lalu. Nah. Jadi mungkin seperti itu. Nah, ini pertanyaan ketiga, Guru. Ketika sholat waktu posisi duduk tiba-tiba ada anak atau balita
balita duduk di pangkuan sedangkan ia memakai popok, apakah sholat kita lanjutkan atau batalkan? Sebenarnya ini kembali kepada permasalahan masalah syarat sembahyang. Syarat sah sembahyang adalah at-taharah, taharatul badani wa saubi wal makani, suci badan, pakaian dan tempat dia sembahyang. Maka kalau seseorang tersebut dia ini ada anak bayi misalnya kan, ada anak bayi gendong sama dia, itu bagaimana hukumnya? Nah, dan sebenarnya memang hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Nabi Muhammad, inni ra'aitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas wa Umamah binti Abi As ala atiqihi. Aku melihat Nabi Muhammad menjadi imam dan aku melihat Umamah. Umamah ini adalah anaknya Abil As, bininya Zainab. Zainab ini anaknya Nabi Muhammad, ini cucu Nabi Muhammad, Umamah, seorang perempuan. Digendong, kata Nabi, kata para sahabat, aku melihat Nabi Muhammad menggendong itu cucu beliau. Ala atiqih, di sini diletakkan kakinya di sini, kakinya di sini. Ala atiqih. Fa idza raqa'a, ketika Nabi Muhammad ruku, wada'aha. Wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Ruku diletakkan, setelah ruku i'tidal, sujud, duduk, sujud, ketika sujud mau naik lagi diletakkan lagi itu cucunya di pangkuannya. Ini menunjukkan kasih sayangnya Nabi kepada anak kecil, ya kan? Nah, terus bagaimana pendapat, sedangkan kembali kepada pembahasan fikihnya, itu sebenarnya seorang laki-laki kalau dia tidak berkhitan, maka secara otomatis dia punya helm itu tertutup oleh kulit. Dan karena orang tersebut wajib dikhitan, secara otomatis walaupun itu tertutup, itu dianggap sesuatu yang tampak. Jadi secara otomatis kalau ingin bersih, orang yang belum dikhitan, kalau dia kencing, secara otomatis kalau ingin bersih harus dibuka dan dicuci kulit dan kepalanya. Kalau tidak dibuka, secara otomatis kepala itu masih ada najisnya, ya kan? Masih ada najis. Secara otomatis anak kecil yang seperti itu maka hukumnya najis. Itu menurut pendapat yang mu'tamad. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu tidak diwajibkan, itu dianggap batin, dianggap dalam. Sesuatu yang dalam tidak dianggap najis. Kita dalam perut kita ada tai, ada kencing, dan itu tidak dianggap najis. Karena ini masih tertutup, maka tidak dianggap najis. Maka kalau masalah ini kita ambillah pendapat yang kedua yang agak meringankan. Jelas, sudah sepakat kan? Ada yang berat, ada yang ringan. Tapi kalau yang mengambil pendapat ini maka pasti najis. Nah, terus bagaimana kalau ada bayi yang pakai popok? Secara otomatis kalau dia pakai popok dan itu berisi popoknya, secara otomatis najis. Paham? Tapi kalau dia tidak berisi, misalnya habis kencing kita tahu itu masih kosong, maka itu tidak dianggap najis. Tapi sudah kelihatan itu agak besar itu popoknya, maka itu jelas najisnya. Tapi kalau misalnya dia popok najis kan, habis itu sholat, ini anaknya, ini anunya misalnya apa, sarungnya atau mukenanya nempel-nempel gini nggak jadi masalah. Penting dia nggak najis, bukan di dalamnya najis. Tapi kalau dia ketika ibunya duduk dan si anak duduk di sini yang pakai popok, maka itu namanya hamilun najasa, membawa najis. Secara otomatis ibunya ini batal sholatnya. Bagaimana caranya? Ya ditahan, dilepaskan daripada duduk di tempat kita, agar tapi dengan gerakan yang tidak membatalkan sholat. Tahan. Tapi jangan gerak-gerak seperti ini. Tahan, dia mau duduk ditahan, tapi jangan gerak-gerak. Kalau gerak-gerak secara otomatis batal dengan 3 kali gerakan berturut-turut ditahan. Atau misalnya anak tersebut duduk di mukena, ibunya kan panjang biasanya, maka kalau duduk itu batal. Tapi kalau dia nempel-nempel saja, peluk-peluk saja, nggak jadi masalah. Mungkin itu jawabannya. Nah, ini berbeda orang lagi, Bro. Jadi ini pertanyaan yang keempat, gimana jikalau ada yang meninggal terus dimandikan, selesai dimandikan diangkat jenazahnya oleh lelaki. Yang dimaksudnya mungkin ini mayit perempuan, Guru. Jadi apabila ada mayit yang sudah dimandikan, secara otomatis kalau daripada hukum orang-orang yang hidup, laki-laki
dan perempuan lawan jenis sudah besar atau sudah balik, bukan mahram, bersentuhan maka batal. Kalau yang sudah mayit bagaimana, sudah meninggal? Kita misalnya kan biasanya kan ada ulama itu dicium sama murid-muridnya yang perempuan, atau seorang perempuan dicium sama, tidak mungkin kayaknya. Tapi kalau guru biasanya yang meninggal itu dicium sama muridnya yang perempuan. Bagaimana? Apa perlu dimandikan lagi dan dulu? Tidak perlu. Yang batal hanya orang yang hidup, yang meninggal tidak batal. Dan ini pertanyaan terakhir guru. Jadi pertanyaan yang terakhir ini agak membingungkan sedikit. Gimana tata cara yang detail cara hadas haid yang benar? Dan karena ada yang bilang harus berwudu sebelum hadas, ada yang bilang nggak perlu berwudu. Ya mungkin yang dimaksud hadas ini mandi atau gimana? Mandi hadas. Coba diulang kata-katanya. Gimana tata cara yang detail cara hadas haid yang benar? Maksudnya itu mungkin membersihkan haid. Yang kedua ini lanjutannya, karena ada yang bilang harus berwudu dulu sebelum hadas, ada yang bilang nggak perlu berwudu sebelum hadas, setelah hadas nggak perlu berwudu setelah hadas. Jadi masalah mandi wajib, sebenarnya mandi wajib ini lebih susah wudu daripada mandi wajib. Kenapa? Karena mandi wajib ini rukunnya mandi wajib cuma 2. Kalau rukun wudu itu udah 6. Rukun mandi wajib itu yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Menyampaikan air ke seluruh tubuh tidak ada yang menghalanginya. Maka dari manapun itu nggak jadi masalah. Mau cuci kepala dulu, kaki dulu, penting adalah berniat mandi wajib. Niatnya ketika mencuci bagian pertama daripada anggota badan. Kaki dulu tapi berniat, atau tangan dulu berniat, atau kepala dulu berniat. Kan jadi masalah. Jadi intinya rukun mandi wajib adalah niat ketika mencuci bagian pertama daripada anggota badan. Yang kedua adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Jadi misalnya malam-malam kita mandi. Malam setelah hubungan suami istri, malam bangun kita cuci kaki, kepala kita cuci. Sahjaku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Sahjaku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kepala saja disampui, muka dicuci pakai sabun atau enggak terserah. Habis itu tidur dia. Habis itu subuh bangun, dia cuma wajib mencuci badan saja lagi karena kepalanya sudah terangkat hadasnya. Nah, jadi intinya masalah wudu adalah sunnah dalam mandi wajib. Jadi Nabi Muhammad ini sebenarnya dipertanyakan adalah masalah sunnah. Nabi Muhammad itu, beliau itu salah satu cara mandi wajib adalah wudu dulu dengan wudu sesempurnanya, wudu dengan sunnah-sunnahnya, setelah itu baru mandi wajib. Jadi bersihkan najisnya dulu. Setelah bersihkan najis, mungkin istinja dulu. Habis itu berwudu dengan cara wudu semua sunnahnya, sikat gigi, berkumur-kumur. Habis wudu baru mandi wajib. Jadi wudu tidak syarat untuk mandi wajib. Tapi wudu itu kapan wajibnya? Wudu wajib kalau pengen sholat. Jadi wudu tidak hadas besar tidak mewajibkan wudu. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya wudu ini kedua wajib. Tapi yang jelas kalau mau mandi wajib, diwudu dulu baru mandi wajib, atau mandi wajib dulu baru wudu. Tapi kalau misalnya wudu dulu mandi wajib, ketika mandi wajib melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, maka wajib wudu lagi dia karena batal. Misalnya berwudu, setelah berwudu mandi wajib. Ketika mandi wajib dia membersihkan, dia kemaluan, digosok-gosok sama dia, masalah bagian belakangnya digosok-gosok, menyentuh sesuatu atau menyebabkan sesuatu yang membatalkan, maka secara otomatis wudunya yang pertama tadi batal. Maka kalau dia setelah saya mandi dan ingin sholat harus wudu ulang lagi. Nah, intinya wudu tidak wajib, tapi kalau mau sholat harus wudu, seperti itu. Ya, sekian dari Q&A pada malam hari ini. Jadi terima kasih kepada guru kami yang telah menjawabkan pertanyaan untuk para subscriber di channel YouTube kami.
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.